Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 1 Angkatan 7. Di sini kita akan berdiskusi tentang smart governance. Perkenalkan, saya sendiri Arif Restu Fauji dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatannya sebagai analis kebencanaan ahli pertama. Enggak, Kang Sidik, perkenalan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Sidik Asari, Dinas di Kecamatan Parung, jabatan sebagai Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Oke. Selanjutnya Kang Ivan, mangga Kang Ivan. Selamat sore, saya Ivan Hardar Simanulang, instansi dari Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai auditor ahli pertama. Oke, selanjutnya Kang Danar, mangga Kang. Oke, baik. Terima kasih Kang Arif. Selamat sore. Nama saya Muhammad Danar Horibudin. Saya bekerja di instansi Kecamatan Jasinga dan jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Oke, semuanya sudah perkenalan ya. Di sini kita akan mendiskusikan tentang smart governance dalam pemerintahan Indonesia. Saat ini kan pemerintahan Indonesia itu sedang mengakselerasi digitalisasi lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, atau SPBE, dan sistem informasi aparatur sipil negara terpadu. Ya saja nih, BKN telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 yang menekankan integrasi sistem informasi ASN secara nasional. Namun pertanyaannya nih, apakah transformasi digital ini benar-benar mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, responsif, inovatif, atau justru menimbulkan kesenjangan baru? Sejalan dengan peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ya, tentang SPBE, setiap instansi harus terintegrasi. Tapi di lapangan nih, masih banyak kementerian dan daerah yang menggunakan sistem terfragmentasi atau terpecah-pecah. Contohnya, Kabupaten Purbalingga itu lagi menyusun sistem aplikasi manajemen talenta ASN setelah rapat dan koordinasi dengan BKPSDM-nya. Ini bagus sih, tapi bagaimana jika sistem ini belum siap nih? Tidak bisa diotomasi jika data tidak lengkap atau tidak terstandarisasi. Jadi pertanyaan buat Kang Sidik nih, bagaimana kita mengenangani interoperabilitas sistem saat ada 500-an aplikasi berbeda nih Kang, seluruh Indonesia, seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mangga Kang Sidik. Iya, terima kasih Kang Arif. Keren sih Kang Arif. Masalah yang sangat aktual ya. Data dari BKN menunjukkan baru sekitar 64% kementerian atau lembaga yang terhubung ke SPBE utama. Tantangannya bukan teknologi saja, tapi standar data nih. Misalnya, nama, NIP, atau jabatan di instansi A pastinya berbeda format dari instansi B. Ini menyebabkan data silo. Solusinya apa nih? Harus adanya single source of truth, dan inilah mengapa sistem informasi ASN terintegrasi sangat krusial. Tapi kita juga perlu keamanan data seperti yang disebut dalam kebijakan Smart City Gunung Kidul. Keamanan informasi harus jadi prioritas, bukan afterthought. Jadi, tanpa keamanan dan standar data, sepertinya SPBE bisa jadi dinding digital yang membatasi, bukan mempersatukan. Menurut saya ini cukup terasa nyata ya. Jadi di tempat saya bekerja, semua proses promosi dan penilaian pegawai itu harus lewat sistem digital. Tapi seringkali sistemnya error saat login, formnya tidak bisa diisi, kemudian ada data yang salah gitu ya. Nah, padahal kita semua tahu kinerja aparatur sipil negara itu sekarang diukur oleh Smart Analytics. Tapi kalau sistemnya tidak responsif, malah jadi frustasi, bukan dorongan. Jadi menurut saya, kunci smart governance bukan hanya sistemnya, tapi kemampuan ASN menggunakannya. Kemudian ini juga soal digital literasi dan juga mentalitas. Jadi ada yang masih berpikir, ini hanya bagian dari pekerjaan, bukan perubahan budaya. Namun satu hal, manajemen talenta yang baik harus dimulai dari penerimaan aparatur sipil negara yang relevan secara kompetensi digital.
Jadi sekarang BKN udah melakukan uji coba seleksi ASN dengan skill digital mulai tahun 2025. Harus dimaknai sebagai langkah maju sih. Benar sih. Saya memahami penting sih dari poin Kang Ivan ini. Jadi ibarat digitalisasi itu mengandung dualitas gitu. Jadi efisiensi itu beradu sama eksklusi. Kita masuk ke studi UPN Veteran Jatim ya. Jadi ada contoh dari pejabat senior. Pejabat senior ini lebih lambat gitu, lebih lambat adaptif terhadap digitalisasi dibanding generasi muda kayak kita. Nah, makanya smart governance ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal manajemen perubahan manusia. Jadi saya sih mendukung ya rencana BKN untuk integrasi sistem, tapi harus ada pelatihan berkelanjutan gitu. Pelatihan berkelanjutan buat ASN, bukan cuma sekedar impos sistem, tapi ASN itu harus dilibatin untuk menyusun alur kerja digital. Oke. Saya rasa kita sekarang bicara tentang masa depan ya, apa yang harus dilakukan secara nasional gitu oleh BKN. Dalam dokumen rencana kerja BKN tahun 2025 itu ada target, yaitu tercapainya sistem informasi aparatur sipil negara yang terintegrasi secara nasional, mulai dari rekrutmen, promosi, hingga pensiun nih. Ini mirip Smart City ya, tapi bukan cuma tentang infrastrukturnya, tapi otonomi manajemen talenta di tingkat daerah nih. Contohnya, daerah bisa mengelola data ASN yang mereka sendiri nih, tapi tetap terintegrasi dengan pusat. Kang Sidik, menurut Akang nih, bagaimana struktur data yang ideal? Apakah harus centralized, decentralized, atau hybrid, Kang? Enggak, Kang Sidik? Kalau menurut saya sih ya hybrid, Kang. Karena hybrid ini solusi paling realistis ya. Pusat mengatur standar dan keamanan, daerah mengelola data lokasi dan konteks budaya kerja. Misalnya kota Surabaya bisa menambahkan kriteria kinerja khusus daerah seperti respon terhadap bencana di atas standar nasional. Tapi harus ada API terbuka dan enkripsi kuat juga sih agar data bisa diakses secara aman dan tidak dibajak. Banyak kota di Jawa Timur yang sudah mulai menerapkan ini seperti melalui sistem SPBE di Kabupaten Purbalingga yang menggabungkan digital onboarding, performance tracking, dan training online. Seperti itu sih Kang pendapat saya. Oke, berarti di diskusi kita ini bisa kita simpulin ya. Berarti yang pertama itu SPBE dan sistem informasi ASN itu merupakan fondasi smart government. Tapi ini juga bukan solusi terakhir buat kita gitu. Dan yang kedua, tantangan bukan hanya sekedar teknis, tapi juga ada budaya, keamanan, dan yang paling utama itu kesiapan buat para ASN-nya itu sendiri. Terus yang ketiga, integrasi itu harus seimbang. Jadi pusat harus punya standar dan daerah juga harus punya fleksibilitas. Dan juga dari rekomendasi juga mungkin ya bisa disebutkan yang pertama itu pemerintah kita ini perlu investasi lebih besar gitu buat pelatihan ASN digital. Terus yang kedua, Kementerian Pan-RB sama BKN perlu memperkuat roadmap interoperabilitas antar instansi. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, harus melibatkan seluruh ASN dan para akademisi dalam desain sistem ini. Jangan cuma hanya sekedar top down. Nah, menurut saya nih ya, yang paling penting itu mengenai digitalisasi bukan untuk memudahkan pejabat, tapi untuk melayani rakyat. Jadi kalau sistemnya bikin masyarakat susah, ya maka itu bukan smart governance, itu cuman digital noise. Ya semoga kita bisa jadi bagian dari perubahan yang nyata ya. Oke nih, terima kasih semua nih akang-akang
diskusi ini tentang smart governance kita menarik ya. Karena kita harus ingat nih bahwa smart governance itu bukan tentang teknologi tercanggih, tapi tentang bagaimana teknologi itu mewujudkan pelayanan publik yang manusiawi, adil, dan efisien. Semoga harapan kita bersama birokrasi yang modern, berkeadilan itu segera terwujud ya Kang. Karena mau gimana pun dengan teknologi yang makin berkembang, harusnya hal ini bisa terlaksana gitu kan. Karena ya kita akan menuju ke 5.0 mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kang. Ya, terima kasih ya Kang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.